Nah kalau misalnya memang itu disampaikan dan belum juga ada bukti, ya jangan juga ngomel-ngomel di luar. Dikuatkan buktinya, kan gitu loh. Kan Jangan ini juga yang kita membangun nggak tahu, Bung Semar. sesat pikir jadinya. Makanya Jadi kita ini yang kita seolah-olah tidak bahwa Pak tahu. Jokowi pengen dibangun Apakah stigmanya data-data bahwa dia kita ini yang betul-betul kurang, korupsi. Bahwa atau dia betul-betul KPK yang melakukan tidak mau pelanggaran. Ya menindaklanjuti. secara hukum kan nggak Kan ada kita nggak juga tahu. buktinya. Makanya Gitu loh, kita nggak ada tadi minta hanya sebaiknya asumsi KPK gitu loh, hanya asumsi. membuat Jadi Bung Rey semacam membangun asumsi di pengumuman mana-mana kepada hanya sekedar publik ingin mendiskreditkan Pak bahwa Jokowi. laporan si Dan A, rasa-rasa saya baru kali ini mantan laporan si presiden B, seperti Jokowi laporan yang si selalu C didiskreditkan. dianggap Mantan presiden yang lain kurang enggak juga. untuk Banyak kurang kasus-kasus bukti yang dijadikan kemarin sebagai itu juga bukti enggak gitu loh, ini Pak. kan gitu loh. Saya ingin berikan kesempatan pada Bung Rey Rangkuti ya untuk kemudian sampaikan. Karena Anda berapa kali melaporkan katanya. Nanti ada saya tadi disambut juga. Jadi kalau oposisi cepat prosesnya. Di KPK maksudnya. Iya. Tapi kalau Anda melaporkan udah berapa kali? Itu tidak jalan. Yang dilaporkan kalau dari terakhir itu kan yang OCC Arfi itu kan. Sebelumnya itu kan juga udah pernah dilaporkan tapi oleh saudara Ubedillah kan. Atau karena buktinya belum ketemu mungkin Bang Rey kan Ya bisa itu yang kita nggak tahu kan. Kan setidaknya itu bisa disampaikan oleh KPK bahwa misalnya data-data yang disampaikan oleh para pelapor ini belum cukup dijadikan sebagai alat bukti. Tapi Anda sendiri pas waktu melaporkan juga merasa cukup atau tidak? Wah kita cukup. Ya kalau nggak merasa cukup kan kita nggak yakin kan kita nggak mungkin bawa ke sana juga. Karena sangat potensial itu dijadikan sebagai serangan balik kan. Mencemarkan nama baik lah umumnya yang kayak begitu-begitu kan. Nah saya tidak tahu persisnya juga karena sampai saat ini kan KPK seperti tidak punya mekanisme untuk menjelaskan mana kasus yang menurut mereka, bukan menurut mereka, yang menurut mereka ya tentu menurut mereka layak dilanjutkan dan tidak layak dilanjutkan. Bukan hanya kasus kita saja ya, mungkin juga kasus-kasus yang lain yang mereka tangani yang dilaporkan oleh publik dan sebagainya gitu. Nah kasus ini ya begitu kan sudah kita ketahui gitu. Bahkan respon KPK itu menurut saya agak aneh. Anehnya itu apa? Ketika terjadi kasus OCC RV, Pak Jokowi mengatakan buktikan saja. Nah lalu disambut oleh KPK, silahkan laporkan. Udah dilaporkan berulang-ulang itu. Tapi masih diminta oleh KPK untuk silahkan dilaporkan gitu. Nah ketika Hasto tanda kutip berbunyi juga soal apa yang diduga oleh sebagian orang terkait dengan itu. Lagi-lagi respon KPK itu mengatakan dilaporkan aja. Gitu. Memang bisa mestinya berapa kali dilaporkan sih baru ditindaklanjuti oleh KPK? Silakan. Ya. Nah, saya punya ide ini sebetulnya. Bukan begini. Ide saya itu. Tadi kayak udah cukup kau kayak. Bagusnya Bung Semar dan Bung Andi yang langsung mendatangi KPK dulu. Jadi kalau menurut saya untuk melaporkan. Mungkin tidak melaporkan. Rey Rangkuti mendesak dan KPK kawan-kawan aja. saya Tuntaskan nih yang kasusnya sering berbarengan ini. gitu. Tuntaskan Ini kasusnya. ketika melihat ada terkait kepentingan dengan yang itu. sejalan, dia percaya asing. Tapi kalau kepentingan tidak sejalan, tidak percaya asing. Ini bicara soal kepentingan aja. Dan bicara soal hukum kan kita juga sudah dengar di KPK. Beberapa waktu lalu juga kita dengar mantan penyidik KPK Yudi sampaikan berbagai macam skema, berbagai macam prosedur di KPK. Yang memang KPK firm dia akan lakukan tindak lanjut ketika memang itu ada bukti-bukti yang cukup. Nah kalau misalnya memang itu disampaikan dan belum juga ada bukti, ya jangan juga ngomel-ngomel di luar. Dikuatkan buktinya, kan gitu loh. Kan jangan ini juga yang kita membangun nggak tahu, Bung Semar. sesat pikir jadinya. Makanya Jadi kita ini seolah-olah bahwa Pak Jokowi pengen dibangun stigmanya bahwa dia betul-betul korupsi. Bahwa dia betul-betul melakukan pelanggaran. Ya secara hukum kan nggak ada juga buktinya. Makanya kita tadi minta sebaiknya KPK gitu loh, hanya asumsi. Membuat jadi Bung Rey membangun asumsi di mana-mana hanya sekedar ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan rasa-rasa saya baru kali ini mantan presiden seperti Jokowi yang selalu didiskreditkan. Mantan presiden yang lain enggak juga. Banyak kasus-kasus yang kemarin itu juga enggak ini kan gitu loh. Makanya saya tapi baru kali ini saya lihat gitu ya bahwa teman-teman gitu ya bahwa teman-teman mengkritisi sebenarnya mantan presiden yang lalu-lalu enggak. Bagaimana Pak SBY, bagaimana Ibu Mega, bagaimana yang lain. Kenapa itu tidak dipersoalkan juga ketika mereka lengser. Tapi ketika Pak Jokowi sudah pensiun masih Oke, baik. Poinnya sudah ditambah. Jauh lebih besar kali ya, kalau sebentar Bung Rey, sebentar Bung Semar. Satu aja pertanyaan saya. Bung Semar dan Bung Andi kapan mau datang ke KPK? Apa urusannya saya datang ke KPK? Apa urusannya?
siapa yang melakukan Tidak ada gugatan urusan buat kita untuk datang ke mendalilkan. sana. Kok kita yang harus mendalilkan? Kalau laporan Kalau Anda tidak di bisa sana mendalilkan, tidak Bung Refli. diikuti, artinya laporan Bentar. Anda itu Selesai. ditangkap. Kalau memang tidak bisa ditindaklanjuti, nggak bisa mendalilkan malah minta tolong yang lain. Kalau Bentar, bisa bentar. ditindaklanjuti, Mulai sebentar, mulai. ditindaklanjuti. Gitu loh. Bagaimana? Di sini ada pakar hukum Bung Nah, ini Refli kita Harun. tunggu nih. Oke. Gimana Bung Refli Anda melihat ini? Jadi kembali kepada tema hantam luar hantam dalam atau balik. Ini hantaman dalam, bagian dari hantaman dalam nih. Tapi saya ngasih kerangka dulu ya, kasih. Jadi begini, kalau kita bicara tentang dihantam dari luar, dihantam dari dalam, ya, itu kan bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang terjadi selama negeri ini merdeka sampai saat ini. Di dalam negeri selalu ada pengkhianat. Nanti saya definisikan siapa pengkhianat itu kan. Yang kedua, selalu ada pihak asing yang berkepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, ingin menguasai dan lain sebagainya. Anda setuju dong dengan Pak Amir Hamzah tadi? Nah, kan saya mengatakan sesuatu yang bukan aneh lagi. Oke. Masalahnya siapa pelakunya. Iya. Makanya beliau tadi dengan menurut Gamblang. baik gamblang mengatakan kok Amerika dan Inggris saja yang di state. Padahal ya China pasti main dong, nggak mungkin nggak main ya kan? Apa karena China masih friend gitu, ya kan dengan intelijen lokalnya. Nah, saya pernah ngobrol langsung dengan Pak Prabowo suatu masa ya, dia mengatakan ada Juga pernah diajak dialog dong. nah, dulu lah ya, itu pun karena diundang ya. Jadi ada dokumen rahasia dari Rusia yang mengatakan Indonesia itu akan jadi battlefield, ya. Jadi memang medan perang, tapi perang asimetris ya, bukan perang yang konvensional, fisik. Senjata bukan. Antara dua kekuatan besar, Cina dan Amerika Serikat. Tapi nanti katanya Amerika akan tinggalkan Indonesia dan membiarkan Indonesia ya mungkin dikuasai Cina atau tetap menjadi negara yang bergantung atau tergantung. Sekarang pertanyaannya adalah hal seperti itu bukan belum terjadi, kan sudah terjadi. Kalau kita bicara tentang misalnya infiltrasi Cina ke Indonesia, itu kan tidak hanya soal informasi, apa kemudian infiltrasi yang tidak terlihat, manusianya pun masuk. Di Sulawesi itu coba lihat saja di Morowali dan lain sebagainya. Nah yang anehnya adalah yang begini kok nggak diadres, nggak dibahas oleh elit-elit politik kita. Maka saya mengatakan ya dihantam dari luar kepentingannya, kalau dulu kan ada yang namanya kepentingan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Ada kepentingan agama, tapi mungkin kita katakan kepentingan agama tidak ada lagi, barangkali kecil lah. Nah yang paling besar adalah kepentingan ekonomi dan kekuasaan teritorial politik ya. Nah Cina melakukan itu, sudah melakukan itu. Bagaimana coba kita lihat yang namanya tambang-tambang di Indonesia. Kemarin waktu dihadirkan ke DPR, itu berbahasa Indonesia aja nggak bisa itu. Presiden-presiden direktur dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di sini, kemudian di rootnya dari China semua. Saya bilang China ya, bukan Tionghoa Indonesia ya. China sebuah negeri ya. Ya. Kemudian manusianya kita lihat berapa banyak, berapa juta barangkali yang sudah deploy di sini. Nah, itu kan yang menjadi keprihatinan kita. Makanya saya khawatirkan dengan undang-undang TNI. Kok undang-undang TNI kok nggak ngedres ke sana? Seolah-olah undang-undang TNI justru mau address ke dalam negerinya. Bagaimana kemudian ada kekuasaan cyber yang dilebarkan untuk TNI. Selama ini kan itu dinikmati oleh polisi. Kalau dia tidak suka dengan lawan politik, main cyber. Ada tukang ngadunya kan dulu kan. Ada lembaga cyber gitu kan. Ferdinand Huta Dehayan juga dulu waktu berbeda jalan sama saya termasuk yang mempelopori agar saya ditangkap kan, selalu begitu kan. Karena saya kan tidak pernah punya politik untuk orang di penjara kan. Karena bagi saya demokrasi itu adalah Anda boleh berbeda pendapat tapi jangan menggunakan jalan kekuasaan. Kan begitu. Nah, celakanya orang-orang ini pasti punya komprador di dalam negerinya. Seperti misalnya Erzat Kapitalisme Yusei Harakonio kan yang mengatakan bahwa
yang namanya kapitalisme Indonesia itu kapitalisme semu. Ini dia mencari rente saja. Kita tidak benar-benar negara industrialis. Yang ada adalah kita tuh cuma negara rente. Kalau kita kemudian bicara tentang misalnya hilirisasi. Yang melakukan hilirisasi kan Cina juga. Mayoritas perusahaan yang memang didanai oleh asing dan tidak hanya dananya, manusianya juga iya. Nah menurut saya ini tantangan yang jauh lebih real. Bagaimana kita memutus rantai pengaruh kekuatan asing yang baik yang infiltratif maupun yang fisik bekerja sama dengan komprador pengkhianat-pengkhianat dalam negeri ini. Nah, pengkhianat dalam negeri itu orang-orang yang menghantam dari dalam negeri itu bukan Ray Rangkuti, bukan Refli Harun. Karena Ray Rangkuti, Refli Harun itu nggak punya bisnis di belakangnya. Pendapatan kita ini pendapatan yang terukur, dicekek sedikit mati kita, ya kan? Tetapi mereka yang punya perusahaan tambang, belasan perusahaan tambang, punya perusahaan-perusahaan yang barangkali sangat terkait dengan supply, demand dan lain sebagainya. Sangat terkait dengan barangkali ketika Trump bicara tentang tarif, mereka sudah mulai kelimpungan dan lain sebagainya. Nah, sangat mungkin orang-orang seperti itu berada di lingkar dekat kekuasaan Prabowo. Sampai kemudian kita menemukan fakta bahwa Prabowo himself sebagai the part of problem, tapi kita anggap dia bagian nih pemecah masalah, ya. Tetapi bisa jadi lingkar-lingkar dekatnya itu sudah bagian dari masalah. Saya tidak percaya, ya, kalau ada pejabat dengan kekuasaan penuh, lalu dia punya bisnis, lini bisnis yang berhimpitan dengan kewenangan dia, pasti terjadi yang namanya conflict of interest. Makanya saya katakan, disinilah lemahnya pemerintahan Prabowo dalam rekrutmen awal untuk scrutinize, untuk men-screening kira-kira siapa orang yang tidak punya conflict of interest ketika menjalankan kebijakan-kebijakan. Bukankah itu ekonomi juga terjadi di pemerintahan sebelumnya? Kita bukan untuk menormalisasi ya, bahwa kan ada banyak pengusaha juga di pemerintahan dan pengusaha itu bisa berbisnis apa saja dan ketika ada vested interest. Tapi coba Anda lihat, interest, ya kan? Pasti terjadi. Iya, karena itulah makanya buruk kan jadinya tata kelola kita, good governance kita kan jadi buruk. Artinya bukan di pemerintahan Pak Prabowo saja kan itu langsung. Maksud saya adalah Prabowo mesti make something different. Kalau dia sama saja dengan pemerintahan sebelumnya, maka benar kata orang Indonesia tidak akan terang. Minimal saya mengatakan tidak akan terang, kan begitu. Sehingga Prabowo harus membuat sesuatu yang berbeda, yang memberikan fondasi yang kuat. Sekarang kalau misalnya dia biasa saja dan kita memaluminya sebagai sebuah pemerintahan 5 tahun, 10 tahun. SBY juga begitu, selesai 10 tahun. Kita nanya apa sih yang sudah dilakukan SBY. Kemudian Jokowi 10 tahun. Kita tanya apa yang dilakukan Jokowi untuk membuat fondasi yang kuat bagi Indonesia ya. Tapi kalau kita sekarang cuma ya kadang maju, kadang turun, kadang maju, kadang turun. Padahal kita punya target Indonesia Emas 2045. Which is tinggal berapa tahun lagi sekarang? Kan tinggal 20 tahun lagi. Itu bukan waktu yang lama sesungguhnya. Tetapi jalan ke arah sana kan belum terlihat. Yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak mencemaskan kita. Nah, yang saya cemaskan adalah kalau misalnya masih ada orang-orang di lingkar pemerintahan yang kita duga dari awal korup, ya kan? Yang kita duga lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai politiknya, yang kita duga juga dulu isunya korupsinya gila-gilaan dan lain sebagainya, terpaksa dilengserkan menjadi ketua umum partai karena isu ada 11 sprindik yang siap diberikan kepadanya. Tapi tiba-tiba masih direkup pemerintahan. Nah itulah yang kemudian membuat saya merasa kok begini pemerintahan Prabowo. Tapi untuk menilai pemerintahan Prabowo sampai 5 tahun ke depan, apakah berhasil atau tidak, kita akan belum mempunyai alat karena ini baru 6 bulan. Tetapi kalau yang kita nilai adalah the way dia merekrut orang-orang dalam pemerintahan, saya sungguh tidak puas sampai hari ini. Termasuk juga the way dia menyelesaikan kasus-kasus yang harusnya bisa diselesaikan dengan cara mudah. Misalnya? HAM misalnya, KM 50, itu mudah sekali. Very easy. Aktornya ada, bisa dirunut. Tetapi apakah dia mau membongkar circle itu? Itu pertanyaan. Kan begitu. Kemudian kasus yang terkait dengan korupsi misalnya.
mudah, minyak goreng, hutan, tetapi selalu berhenti kan. Tapi yang lebih gawat lagi Zarup Rikar yang ada mafia itu 1 triliun. kemudian timah ya kan macam-macam. Tapi selalu berhenti kan kasus itu. Tiba-tiba ada kasus lain dan lain sebagainya. Padahal ketika mulai disebut Pagar laut misalnya. ya pagar laut, ketika mulai disebut anak-anak pembesar ini terlibat, hilang kasus itu. Oke, baik. Termasuk satu terakhir. Dulu kan kita kenal misalnya ada pejabat dengan isu rekening gendut. Wah, demo di mana-mana. Masih tetap stay dia di sini. Dipakai oleh pemerintahan Prabowo walaupun saya lihat tidak lagi memiliki power yang luar biasa, tapi masih stay. Minimal ya, jangan dipakai lah orang-orang dengan kontroversi yang luar biasa. Walaupun katakanlah belum dihukum, masa kita akan bilang begini, kan dia belum dihukum. Ya kalau dia belum dihukum, ya kalau sudah dihukum dia kotak sampah maksudnya. Tetapi kita kan harus mencari orang-orang berintegritas itu dari track recordnya, dan apakah ketika dia diberikan kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan itu untuk memperkaya dirinya sendiri atau keluarganya, dan itu bisa dicek dengan mudah. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Bung Eman. Ya, saya terima kasih bahwa ada masukan juga dari Bung Refli. Tapi saya ada quote mengenai make something different. Pemerintah Prabowo sekarang, ya, coba kalau kita lihat dari segi ekonomi, menghapuskan hutang UMKM 10 triliun itu, 67 ribu nasabah. Karena beliau melihat bahwasanya kalau ingin menggerakkan ekonomi itu, mereka tidak bisa mampu untuk itu. Maka dihapuskan untuk itu. Belum ada presiden-presiden terdahulu yang melakukan itu. Kedua, untuk masalah tarif ini ya, yang dilakukan oleh Trump, harus ada penguatan segi ekonomi di desa. Maka program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan kalau 70.000 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja. Sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu, yang menjadi hantu, ya, itu bisa terkendali. Karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru di desa-desa. Bukan kita bicara di kota. Karena begini, yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Loh, kita siap ditugaskan, kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Menunggu ditugaskan. Ya. Tapi ini ingat. Komisaris koperasi. Coba ingat, koperasi ya di dunia ini ada 300 koperasi, itu 2.000 miliar dolar. 30.000 triliun asetnya. Bayangkan. Lebih dari Danantara tuh. Lebih. Iya. Kita tuh koperasi kita 150 triliun yang bergulir. 150 triliun. Oke. Untuk agriculture di Prancis, grup pertanian di sana 117 miliar US dollar. Jepang yang dekat aja 55 miliar dolar. Jadi orang-orang kaya itu di luar negeri itu adalah petani. Itulah concernnya kenapa ada ketahanan pangan di situ. Biar bagaimana? Biar kita itu tidak impor dan kita kuat secara itu. Basic kita. Karena itu basic. Bukan hanya industrialisasi, tapi itu basic kita. Ya, untuk memperoleh itu. Inilah gunanya ya dengan adanya namanya ya kekuatan ketahanan pangan itu. Oke, Anda kenapa? Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Andi ini memang ceritanya manis sekali. Terutama pertama tadi soal penghapusan utang UMKM. Betul bahwa Pak Prabowo pada 5 November 2024 mengeluarkan ketentuan penghapusan utang UMKM. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak?
Pasti jalan dong. Ini instruksi Jangan presiden bilang loh. pasti jalan. Sekarang begini, buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya mana kalau tidak jalan? Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus hutang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini Pak. Kita bicara dengan saya data. ini petani. Saya bertani di bicara Cianjur dengan sana. data. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan bertemu dengan rakyat tiap hari. Bapak itu Pak cuma di Ferdinand Jakarta punya di kursi Pak Ferdinand untuk punya duduk. Jadi Punya gitu, utang. itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur, bagaimana rakyat bertani di sana, produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa, Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal, masa nggak cabai laku? mahal. Bang. Cabai mahal. Cabai mahal. Betul. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai mahal. Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya udah bilang Pak, Jalan. saya itu tiap minggu Program itu jalan. Bapak ini cuman melihat dari langit. Saya ini di lapangan Pak. Saya ini petani di Cianjur Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam. Di sini penyerapannya saya tidak memberikan ada. informasi bahwasanya. Ya, informasi Bapak Tunggu itu dulu. terlalu indah dan terlalu Bukan terlalu manis. indah. Kita Fakta berikan di kenapa lapangan tidak seperti program itu. Operasi desa itu 70.000, 80.000 itu dibangun untuk hal-hal seperti itu, bisa membeli, menyerap apa yang dilakukan petani, panen-panen. Ya itu diserap. kan masih akan Pak, Loh, belum terjadi. Kita diusahakan, bicara yang ini sudah ada dilaksanakan. sekarang. Sudah instruksi oleh Presiden melalui Menteri Penghapusan Koperasi. hutang UMKM juga instruksi faktanya di lapangan tidak berjalan seperti yang Bapak sampaikan. Tidak bisa membalikan tangan. Nah inilah Secara jawabannya itu. tidak bisa membalikan tangan. Tunggu tidak 2 semua periode, itu 3 semua periode, ada 4 periode, 5 program periode. yang dilaksanakan. Sampai akhirnya Kalau Presiden ada Soeharto seperti hidup. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Itu. Makanya pejabatnya ganti dengan yang bermakna.